Gustav Rothbard dalam Refilosofis halaman 58 memperkenalkan 3 teori tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sejalan dengan hal tersebut, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sejatinya merupakan respon yang tidak mencerminkan kemanfaatan itu sendiri, sebab di Indonesia telah terdapat pengaturan-pengaturan secara sektoral yang lebih khusus dalam mengatur perlindungan data pribadi, sehingga pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan hal yang tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami tim CS Hayatapi dengan saya Amira Takwela selaku pembicara pertama dan kesimpulan, rekan saya Ana Maria selaku pembicara kedua, dan Kevin Hartono selaku pembicara ketiga. Sebelum memasuki argumentasi, mari kami hantarkan menuju latar belakang adanya mosi hari ini. Sinta Dewi Rosadi, seorang ahli hukum cyber Indonesia, mendefinisikan data pribadi sebagai penanda personal seseorang yang bersifat individual. Sejalan dengan Alan Westin, seorang pakar hak privasi Columbia University, yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan hak privasi yang melekat pada diri setiap manusia. Maka dalam hal terjadinya kebocoran data pengguna elektronik telah terjadi penderogasian hak privasi seseorang yang mana telah dijamin dan dilindungi dalam pasal 28G ayat 1 Konstitusi, bahwa negara wajib memberikan perlindungan penuh terhadap data pribadi masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan konsep cost and benefit analysis sebagai alat analisis peraturan perundang-undangan, bahwa untuk mengatasi masalah bukanlah dengan membentuk aturan baru, melainkan memaksimalkan peraturan yang sudah ada, yaitu dengan mempertahankan pengaturan perlindungan data pribadi secara sektoral, diantaranya PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Kemudian, mengimprovisasi pelaksanaannya daripada mengesahkan sebuah RUU, tepatnya RUU Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan pemerintah per tanggal 24 Januari 2020. Adapun ketidaksetujuan kami dilandasi oleh 2 poin urgensi, yakni pengaturan PDP harus dibuat secara sektoral untuk lebih menjawab kebutuhan dari masing-masing sektor. Sebab RUU PDP hanya sebuah upaya unifikasi tanpa adanya penambahan hal substansial. Kemudian, permasalahan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia hanyalah mengenai masalah implementasi dari peraturan yang telah ada. Pun dalam hal ini, kami menggagas solusi, yakni dengan pembentukan Data Protection Authority dan melakukan sosialisasi menggunakan digital talent serta digital scouting, sehingga kami tetap menolak adanya mosi ini. Sekian dan terima kasih. Nonet and Zeltnik dalam teori hukum responsifnya mengatakan bahwa hukum sejatinya tidak bersifat reaktif, melainkan harus bersifat responsif, yang artinya hukum harus mampu memberikan jawaban secara proporsional sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sejalan dengan hal ini, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai produk reaktif pemerintah dalam upaya pencegahan kebocoran data pengguna elektronik bukan merupakan jawaban yang proporsional, sebab saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, mari kami hantarkan pada fakta saat ini, di mana pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan saat ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor. Yang nyatanya Dewan Juri yang terhormat, pengaturan yang ada saat ini pun masih lebih baik dibandingkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Contohnya saja, dalam Undang-Undang Kesehatan pada pasal 7 yang mensyaratkan adanya hak bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang data kesehatannya, yang mana hal ini didukung dengan sifat dari data-data tersebut adalah rahasia sebagaimana yang termaktub dalam pasal 57 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian, apabila kita melihat di dalam Undang-Undang Perbankan, telah diatur mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data nasabah yang telah tertuang dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Tidak hanya itu saja Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yakni di dalam pasal 2-nya juga telah dinyatakan secara tegas bahwa setiap penduduk berhak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Pun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 84 juga telah disebutkan secara rinci apa saja data pribadi yang wajib dilindungi seperti sidik jari dan juga iris mata, di mana Dewan Juri yang terhormat dalam Permenkominfo nomor 5 tahun 2020, sidik jari dan iris mata termasuk dalam data pribadi spesifik.
Pengaturan sifatnya sektoral tersebut sangat ideal mengingat kompleksitas dari pengaturan data pribadi yang berbeda-beda di masing sektor. Pun Dewan Juri yang terhormat, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi tidak menunjukkan kemanfaatan sebab mengenai legal basis di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi pada pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa persetujuan dari subjek data adalah satu-satunya legal basis bagi prosesor data untuk dapat memproses data pribadinya tersebut. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, saat ini dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik di dalam pasal 14 dan ayat 3 dan 4 telah mengatur bahwa legal basisnya tidak hanya persetujuan yang sah dari subjek data, melainkan juga ada 6 legal basis lainnya, antara lain adanya pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah terhadap subjek data dan pemenuhan kewenangan pengendali data berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya permasalahan pada legal basis saja Dewan Juri yang terhormat, dalam RUU Perlindungan Data Pribadi juga tidak diatur mengenai Data Protection Authority atau DPA, di mana justru Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 yang telah secara implisit mengatur mengenai dilakukannya pengawasan. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di peraturan perundang-undangan yang sifatnya sektoral saat ini telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing pengaturannya. Juga telah cukup dalam menjawab mengenai permasalahan kebocoran data pengguna elektronik. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, sifat dari RUU Perlindungan Data Pribadi ini hanya mengunifikasikan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang sudah ada di peraturan sektoral saat ini. Namun ironisnya Dewan Juri yang terhormat, RUU Perlindungan Data Pribadi ini tidak lebih baik dari pengaturan yang sudah ada saat ini. Sebab dalam RUU Perlindungan Data Pribadi tidak mengatur secara lebih komprehensif mengenai legal basis dan juga tidak diaturnya mengenai Data Protection Authority yang justru menjadi poin yang krusial dalam hal mencegah kebocoran data pengguna elektronik. Dewan Juri yang terhormat, pun dari tadi kami tidak menemukan adanya urgensi pengesahan mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi yang memiliki banyak kelemahan. Maka sesuai dengan metode cost and benefit analysis, sebagaimana telah dijelaskan oleh pembicara satu kami, maka kami telah menyiapkan mekanisme solusi yang lebih solutif untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, memberikan penambahan kewenangan secara proporsional kepada Komisi Informasi agar dapat menjadi Data Protection Authority yang ideal, dengan alasan bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikatakan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga yang menjaga supaya jangan sampai informasi yang tidak boleh diungkap menjadi bocor. Dengan demikian, Komisi Informasi ini menjaga agar informasi yang diketahui publik dapat terbuka untuk publik. Di saat sama juga, menjaga agar informasi yang dikecualikan tetap terjaga. Lalu mekanisme solusi kami yang kedua, yakni melakukan sosialisasi dengan menggunakan digital talent dan digital scouting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai data pribadi. Sekian dan terima kasih. Winarno Yudo dan Heri Chandrasari, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Oleh karena itu, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bukanlah merupakan sebuah solusi hukum yang efektif, sebab RUU Perlindungan Data Pribadi tidak menyelesaikan masalah pada akarnya sehingga mustahil untuk mencapai situasi hukum yang dikehendaki, yakni pencegahan kebocoran data pribadi. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, kami mengamini kebocoran data pribadi merupakan salah satu permasalahan yang harus kita atasi. Namun sejatinya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Hal ini mengingat bahwa inti dari RUU Perlindungan Data Pribadi adalah mengunifikasi aturan saat ini, bukan perbaikan implementasi. Padahal, penyebab utama dari buruknya sistem perlindungan data pribadi ini adalah pada tataran implementasinya. Mari kami hantarkan pada tataran implementasi saat ini. Pertama, Lawrence M. Friedman dalam teorinya Three Elements of Legal System menyatakan ada 3 komponen yang harus dipenuhi untuk menciptakan sistem hukum yang baik, yakni legal structure, legal substance, dan legal culture. Kurang sadarnya masyarakat tentang pentingnya data pribadi merupakan salah satu bentuk lemahnya legal culture atau budaya hukum yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat, yang tentunya berimplikasi pada penghambatan pembentukan sistem hukum itu sendiri. Mantan Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Mariam F. menyatakan bahwa 93% masyarakat membagikan data pribadi mereka secara digital melalui media sosial. Dengan rincian, 44% masyarakat membagikan lewat publisitas,
21% berbagi data pribadi dengan orang asing, bahkan 10% pengguna membagikan nomor identifikasi pribadi atau PIN. Hal ini menunjukkan dalam implementasinya, legal culture masyarakat atas kesadarannya untuk menjaga data pribadinya dalam media elektronik masih rendah. Kedua, Teguh Aprianto, salah satu ethical hacker Indonesia, dalam wawancaranya bersama CNN Indonesia 31 Mei 2021 menyatakan bahwa ia dapat membobol situs pemerintah hanya dalam waktu 10 menit. Hal ini disebabkan karena menurut Teguh, website pemerintah dibuat secara sembarangan dan pengawasannya dari orang yang tidak berkompeten. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan perlindungan data pribadi saat ini. Mengacu pada kedua masalah tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa titik permasalahan dari munculnya kebocoran data pribadi adalah lemahnya sistem pengamanan dan rendahnya kesadaran masyarakat. RUU Perlindungan Data Pribadi pun sejatinya bukan solusi, karena isi RUU Perlindungan Data Pribadi tidak menambahkan substansi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan ironisnya, dalam RUU yang terbaru tersebut justru menghapus poin pembentukan DPA atau Data Protection Authority, yang mana sejatinya hal tersebut merupakan solusi dari lemahnya pencegahan kebocoran data pribadi yang nantinya akan saya jelaskan dalam mekanisme solusi untuk mosi perdebatan pada hari ini. Memasuki paparan komparasi, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan perlindungan data pribadi yang diatur secara sektoral. Dan melalui pengaturan tersebut, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai negara memiliki keamanan cyber terbaik di dunia menurut data Global Cybersecurity Index 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi secara sektoral juga dapat membentuk sistem perlindungan data pribadi yang maksimal. Apalah arti perdebatan tanpa solusi? Berdiri sebagai kontra, maka kami pun telah memiliki solusi yang solutif dengan mekanisme berikut. Pertama, memberikan penambahan kewenangan kepada Komisi Informasi berupa kewenangan pengawasan lintas sektoral agar nantinya Komisi Informasi akan memiliki fungsi yang setara dengan Data Protection Authority atau DPA. Hal ini bertujuan sebagai bentuk konkret peningkatan sistem keamanan perlindungan data pribadi pada segala sektor yang sebelumnya tidak tersentuh. Kedua, sosialisasi dengan menggunakan digital talent dan digital scouting sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 dengan berbagai pergerakan seperti sosialisasi melalui berbagai media guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya. Nantinya, sosialisasi ini akan dilakukan secara intensif dari berbagai unsur masyarakat, sehingga nantinya solusi ini akan meningkatkan efektivitas implementasi sistem perlindungan data pribadi yang dapat mencegah kebocoran data pribadi. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, kini sampailah kita di hujung perdebatan. Izinkanlah saya untuk menarik benang merah terhadap perdebatan pada mosi kali ini. Kami sebagai tim kontra menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Karena sejatinya pengaturan PDP harus dibuat secara sektoral untuk lebih menjawab kebutuhan dari masing-masing sektor. Sebab sejatinya RUU PDP hanyalah sebuah upaya unifikasi tanpa adanya penambahan hal substansial. Dalam hal ini, tim kontra pun telah berhasil untuk memaparkan kelemahan-kelemahan RUU PDP. Di antaranya kurangnya legal basis bagi prosesor data untuk dapat memproses data pribadinya, sedangkan dalam PPPSTE sebagai pengaturan saat ini telah memiliki 6 legal basis. Pun RUU PDP tidak mengatur mengenai DPA yang justru menjadi poin yang krusial dalam hal mencegah kebocoran data pengguna elektronik. Pun permasalahan utama dalam perlindungan data pribadi di Indonesia hanyalah mengenai implementasi dari peraturan yang ada, sehingga permasalahan kebocoran data pribadi yang ada dapat diatasi dengan peraturan yang telah ada tanpa perlu mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sebab sebagaimana PPPSTE dan Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 telah mengatur secara rigid pengaturan perlindungan data pribadi yang diperlukan baik secara preventif maupun secara represif.
responsif. Untuk itulah, demi mewujudkan perlindungan hukum yang lebih sempurna, kami menggagas solusi, yakni memberikan penambahan kewenangan secara proporsional kepada Komisi Informasi agar dapat menjadi Data Protection Authority yang ideal dan melakukan sosialisasi dengan menggunakan digital talent dan digital scouting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai data pribadi. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pro dan kontra merupakan bagian dari demokrasi, karena demokrasi garansi konstitusi. Sekian dan terima kasih.